Dijah, Mbak Ni tahu rasanya pada posisi Dijah saat ini. Single parent, anak-anak masih kecil ya. Karena Mbak Ni juga pernah pada posisi Dijah, anak masih balita, walaupun nggak banyak ya, 3 anak masih balita, terus juga kondisi ekonomi belum stabil atau bisa dibilang malah morat-marit ya, masih ngontrak, ilmu belum ada, penghasilan belum pasti. Nah itu emang menimbulkan gejolak emosi sendiri gitu. Belum lagi anak-anak kalau sebesar itu memang luar biasa menguras energi, menguras pikiran, menguras perasaan. Tambah lagi kalau kita belum tahu ilmu tentang mendidik anak, menghandle anak, wah tambah-tambah. Jadi Mbak tahu banget rasanya pada posisi Dijah. Tapi bukan berarti terus kita boleh menormalisasi keadaan itu jadi boleh menyebabkan kita berbuat yang kasar terhadap anak-anak kita ya. Anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang yang pengen punya anak susah. Ada yang bayi tabung, Mbak punya saudara bayi tabung, setelah sekian lama menyerah gitu ya dengan cara yang biasa. Jadi anak itu adalah karunia yang harus dijaga. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus ditanamkan dulu di dalam pikirannya Dijah. Anak ini adalah titipan Allah. Anak itu nggak milih, nggak bisa milih mau lahir dari ibu yang mana. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi anak tersebut. Coba Dijah bayangin kalau Dijah ada di posisi anak yang ibunya memperlakukan seperti itu. Sudah nggak ada ayah yang bisa buat tempat ngadu mereka, terus ibunya tidak bisa dijadikan sandaran. Gimana rasanya? Coba posisikan Dijah pada posisi anak. Terus berlatih ya, berlatih rileks, tulis apa yang menjadi kesalahan ya, ditumpahkan ke dalam tulisan, tulis aja. Atau boleh diketik juga boleh ya, tapi jangan dikirim kemana-mana, hanya untuk meluapkan emosi aja. Atau lakukan ini ya, kalau lagi marah gitu, ngomong sama anak-anak, ibu lagi marah, kalian di situ aja gitu ya. Kalian di situ, ibu lagi marah, jangan kemana-mana. Nah terus Dijah ke kamar atau ke tempat duduk, posisikan, ubah posisi pada saat marah itu. Misalnya kalau di Islam kan ngajarin kalau kita lagi berdiri duduk, kalau kita lagi posisi duduk rebahan, kalau belum juga reda wudhu. Kalau udah wudhu kan berarti pengen sholat. Nah itu ya, mudah-mudahan ini membantu. Nanti Mbak Ni teruskan chat pribadi ya, mudah-mudahan Dijah diberikan kesabaran, ketabahan. Juga buat ibu-ibu yang lainnya yang saat ini dalam keadaan yang tidak bisa mengendalikan diri, pengennya marah aja, emosi aja sama anak. Emang ini perlu dilatih. Harus banyak input yang kita masukin, ilmu parenting, tambahin ya, dengerin. Itu ada dokter Aisyah Dahlan, ada Ibu Eli Risman. Nah, dengarkan tuh ilmu-ilmu parenting dari beliau-beliau ya. Insya Allah itu akan mengurangi tingkat emosi. Lalu dengarkan ceramah-ceramah Ustadz tentang makna sabar, tentang kesabaran, bagaimana bersabar dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi sekali lagi Mbak Ni tahu kok bagaimana rasanya menjadi Dijah. Pengen gak marah tapi belum bisa mengendalikan. Sekali lagi perlu latihan ya. Latihan itu kan gak sehari 2 hari. Terus kalau dalam keadaan tenang minta maaf kepada anak. Nah maafkan ibu ya, ibu belum bisa mengendalikan emosi. Ibu masih marah-marah. Nah, anak itu akan paham kalau kita bicara komunikasi. Tapi kalau kita habis marah terus diem aja, nggak pernah ada permintaan maaf, nah itu yang berbahaya. Ingat, kita nanti menua, anak itu mendewasa, anak itu menjadi besar, dia lebih kuat daripada kita. Kalau kita saat ini memperlakukan mereka dengan tidak baik, dengan
kurang kasih sayang, maka suatu saat kalau mereka dewasa, mereka menjadi kuat, mereka menjadi besar, kita nanti yang akan diperlakukan tidak baik oleh anak-anak kita. Sudah banyak contohnya. Semoga bermanfaat ya Dija ya. Tetap semangat, peluk jauh dari Mbak Ni.